Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadabila dengan NIM 220222090 dari kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara dan pemerintah sebagai objek akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik itu sebenarnya suatu ilmu yang berkembang sejak dan sudah ada sejak abad ke-20 sejalan dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah di berbagai belahan dunia, khususnya tentang pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Nah, menurut The Minister of Public Works and Government Service Kanada pada tahun 2003, organisasi sektor publik itu sangat penting karena merupakan bagian kerangka kerja dasar demokrasi parlementer, dan melalui dukungan organisasi sektor publik itu menetapkan sebagaimana mestinya konstitusi pemerintah karena pelayanan umum berkontribusi pada pemerintahan yang baik dan demokrasi. Menurut Sukiri, akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan transaksi dengan cara yang mempunyai pola-pola tertentu dan menggunakan satuan uang sebagai alat pengukur. Istilah akuntansi sering digunakan oleh dunia pendidikan dan perusahaan pada saat ini. Namun secara umum, sebagian besar mengartikan bahwa akuntansi hanya mempunyai satu arti saja. Dan sebenarnya ada beberapa perbedaan dalam pengertian akuntansi ini, di mana akuntansi itu dibedakan sebagai akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, anggaran, budget, dan akuntansi sektor publik yang terdiri dari akuntansi pemerintahan pusat dan daerah, akuntansi rumah sakit, pendidikan, dan sebagainya, serta lembaga sosial masyarakat. Nah, kali ini saya akan membahas seputar negara dan pemerintah dalam konsep administrasi sektor publik itu. Nah, dalam entitas akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, itu adalah suatu badan atau organisasi yang menerima dan mengelola dana APBN. APBN di sini itu adalah anggaran pendapatan belanja negara, serta wajib menyusun laporan keuangan atas pengelolaan dana APBN tersebut. Contoh-contoh organisasi ruang lingkup akuntansi sektor publik itu mencakup beberapa bidang, yaitu akuntansi pemerintah pusat yang seperti saya sebutkan tadi, pemerintah pusat dan daerah, partai politik, lembaga sosial masyarakat, yayasan, pendidikan, kesehatan, dan tempat peribadatan. Nah, kali ini menurut Bastian, akuntansi itu adalah mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan berbagai proyek-proyek kerjasama sektor publik dan sektor swasta. Nah, selanjutnya kita bisa masuk di anggaran APBN itu sebagai objek akuntansi dalam sektor publik. Berdasarkan Government According Standard Boards, penganggaran itu dapat diartikan sebagai rencana operasi keuangan yang di dalamnya mencakup estimasi dari pengeluaran yang diusulkan serta sumber pendapatan yang didapatkan untuk membiayai suatu organisasi pada periode tertentu. Nah, anggaran sektor publik ini penting. Mengapa? Karena yang pertama, merupakan salah satu alat pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjaga keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran itu perlu adanya karena tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas serta terus berkembang, sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. Yang ketiga, kenapa itu anggaran sektor publik itu penting? Karena itu dibutuhkan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan tanggung jawabnya. Adapun contoh-contoh jenis dari anggaran sektor publik, yaitu pertama tadi yang saya sebutkan APBN, atau ada juga APBD yang dikelola di daerah. Yang kedua ada RKAP atau Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan, yaitu anggaran usaha setiap BUMN dan BUMD serta badan hukum politik. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum akuntansi sektor publik yaitu yang pertama ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Adapun PSAK, Standar Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, dan SBKN, Standar Pemerintah Standar Pemenuhan Keuangan Negara. Nah,
Realisasi anggaran itu bisa dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda. Yang pertama, realisasi anggaran sebagai fungsi penetapan masing-masing fungsi dalam departemen yang berbeda itu diasumsikan sebagai pertanggungjawaban dan atas aktivitas tertentu yang terkait satu sama lain. Yang kedua, realisasi anggaran sebagai penunjang karir, promosi kenaikan jabatan, dan yang cenderung diberikan sebagai manajer yang telah berhasil menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi atas terwujudnya realisasi anggaran yang berkualitas. Yang ketiga, realisasi anggaran sebagai perangkat keputusan. Setiap fungsi dalam organisasi itu memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan realisasi anggaran. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas sedikit mengenai APBN. Apa itu APBN? APBN itu suatu anggaran pemerintah belanja, anggaran yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri, seperti pemerintah pusat, BUMN dan lain-lain. Anggaran pemerintah daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah yang diberikan otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga APBN itu bukan bagian dari APBD, dan anggaran APBD itu hanya dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan APBN dikelola oleh pemerintah pusat. Bagi semua entitas yang menggunakan APBN atau APBD itu bisa disebut sebagai organisasi sektor publik. Mungkin itu hanya yang bisa sampaikan. Lebih kurang